pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Ibda Ines dalam podcast Polri Presisi. Dan tentunya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tetapi sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan rumah bagi umat muslim dengan populasi sebesar kurang lebih 241,7 juta orang pada tahun 2022 atau setara dengan 87% dari total penduduknya. Dan pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan juga layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 atau kalau dikonversi menjadi 281,6 miliar US dollar. Dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu 11,34% dari pengeluaran halal global. Dan untuk membahas terkait potensi industri halal yang ada di Indonesia, saat ini Ines kedatangan narasumber di studio podcast Polri TV, Profesor Dr. Hajah Siti Nur Azizah Ma'ruf SHM selaku Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di podcast Polri Presisi. Ya, selamat Baik. bertemu. Bagaimana? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu datang ke Divisi Humas Polri dan perubahan mungkin ada yang di Polri. Bagaimana Ibu mungkin boleh berikan tanggapannya dulu sebelum kita membahas tentang industri halal yang ada di Indonesia. Tanggapannya bagaimana Bu? Ini pertama kali ya saya datang ke Kadif Humas Polri, ini menarik sekali. Karena begitu datang suasananya homey sekali ya, nggak seperti biasa. Artinya kalau dulu kita ngeliat polisi kayaknya serem ya, tapi ternyata justru saat ini kita merasa lebih nampak humanis ya, sosok para polisi kita kali ini, dan dia menarik, punya podcast sendiri ya. Saya kira orang sangat menantikan ya peran serta dari Polri, tidak hanya dalam konteks keamanan masyarakat ya Kamtibmas, tapi juga saya kira bagaimana meliterasi masyarakat Indonesia tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Dan ini saya kira saya berterima kasih sekali nih karena diundang untuk berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang kayaknya nggak pernah dibahas oleh Polri ya kali ini. Karena bidang saya sebetulnya kan terkait dengan persoalan halal ya, industri halal yang saya kira sekarang menjadi tren global. Baik, terima kasih Ibu untuk kehadiran, dan sebelumnya kami mengucapkan juga untuk selamat kepada Ibu. 16 Maret 2023 lalu telah resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar UNESA, dan sekaligus juga tentu kesibukan Ibu semakin padat ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan untuk kegiatan Ibu saat ini seperti apa? Ya, saya kira sama dengan guru besar yang lain ya, karena sebetulnya guru besar itu kan jabatan dosen yang tertinggi lah kira-kira di dalam dunia pendidikan. Jadi tentu tugas dan fungsi sebagai seorang dosen ya tridharma perguruan tinggi. Jadi aktivitasnya yaitu ya melakukan pendidikan pengajaran, yang ngajar seperti yang lain ya. Kemudian ada riset yang selalu dilakukan, dan memang setiap guru besar itu diwajibkan untuk melakukan riset. Nah, belakangan saya baru selesai pulang dari Jepang untuk melakukan riset kolaborasi dengan Kyushu University terkait dengan praktek bisnis halal Indonesia dan Jepang. Nah, karena ini menarik ya menurut saya, bisnis halal ini yang bagiannya adalah ada industri halal, ada perdagangan halal, ada pasar halal ya, ada perlindungan konsumen, ada jaminan produk halal. Itu saya kira menjadi sesuatu yang trending saat ini, menjadi satu kebutuhan global. Seperti Jepang ya kan, kalau kita lihat Jepang ini kan sebenarnya negara minoritas muslim. Betul. Ya kan, tetapi praktek bisnis halal di sana itu menjadi sesuatu yang menjadi concern tersendiri ya oleh Jepang. Karena itu saya melakukan riset sebetulnya seperti apa sih praktek bisnis halal yang dilakukan oleh negara Jepang ini. Dan ternyata memang yang berkembang di sana adalah bukan halal friendly tapi muslim friendly. Ya. Karena mereka berbeda ya dengan Indonesia di dalam praktek bisnis halalnya. Mereka memisahkan antara negara dengan agama. Nah, berbeda dengan Indonesia yang
agama itu menjadi bagian dari norma-norma nilai-nilai yang ada di dalam negara. Hukum negara ini gitu. Baik Ibu, Ibu baru saja berhasil meraih gelar profesor bidang ilmu hukum bisnis halal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, mungkin ada juga yang belum paham bahwa ilmu hukum bisnis halal itu sebenarnya seperti apa Ibu? Kalau kita bicara tentang hukum bisnis halal ini sebetulnya ini bagian sebetulnya dari hukum bisnis ini. Hukum bisnis halal ini bagian dari hukum perlindungan konsumen yang batangnya itu adalah hukum perdata. Ya. Jadi bagian dari hukum perdata. Jadi hukum perdata, ada hukum perlindungan konsumen, di bawahnya itu ada hukum bisnis halal. Begitu. Itu bagian karena itu concern saya ketika melakukan riset itu bicaranya soal perlindungan konsumen gitu ya. Tentu dalam hal pasar halalnya, dalam hal jaminan produk halalnya yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat dan label halal ya kan. Kemudian berkaitan dengan industri halal ya yang sekarang lagi menjadi bagian penting dari master plan dari ekonomi syariah di Indonesia ya. Karena Indonesia akan menjadi pusat halal dunia ya kan. Termasuk lain dalam proses itu juga harus dipastikan halal tuh ya. Ketika melakukan proses packaging itu, kemudian juga dalam hal pendistribusiannya. Ketika barang itu sudah di packaging, ya dipastikan di dalam, misalnya kalau di dalam gudang-gudangnya itu betul-betul dipastikan memenuhi syarat tidak hanya hygiene ya, GMP-nya terpenuhi, tapi juga dia tidak boleh kemudian bercampur dengan barang-barang yang haram. Gudangnya, ya, baik gudang bahan baku maupun gudang produk jadi, ya, packagingnya itu ya, yang sudah di packaging. Begitu juga kalau misalnya barang ini didistribusikan menggunakan transportasi yang dipastikan bahwa itu tidak bercampur dengan yang haram. Dalam hal menyajikan juga di display, itu harus dipastikan dia tidak bercampur dengan yang haram. Jadi rangkaiannya panjang untuk menentukan bahwa suatu produk itu halal. Ya, jadi memang dari hulu sampai ke hilir dan ekosistemnya itu harus betul-betul dipastikan tidak ada yang terputus. Jadi memang halal dalam konteks yang lebih luas seperti industri halal misalnya, itu halal value chain-nya itu memang harus dibangun ya sehingga produk yang nanti keluar itu dipastikan betul-betul produk yang dijamin kehalalannya. Baik Ibu, Indonesia sendiri kan tentunya menargetkan bahwa bisa menjadi pusat pertumbuhan industri halal. Dan bagaimana Ibu melihat potensi Indonesia dengan kekuatan jumlah muslim yang banyak ini Bu untuk industri halal? Kalau kita lihat industri halal ya, sebenarnya kan adalah terobosan ekonomi ya baru di Indonesia yang diharapkan itu bisa mendongkrak ya pertumbuhan ekonomi kita. Karena kan mayoritas kita muslim. Ini merupakan pasar yang sangat potensial. Jumlah penduduk yang cukup besar ya, 200 hampir 300 ya. 200 hampir 87% ya. 270-an ya, 270 juta penduduk Indonesia itu adalah mayoritas muslim, 87%. Itu kan dalam konteks pasar saja itu pasar domestik, pasar nasional saja ya, itu sudah menunjukkan peluang pasar yang sangat besar. Kalau tidak salah Indonesia ini termasuk adalah konsumen makanan dan minuman ya yang terbesar ya, konsumen dan makanan minuman halal yang terbesar di dunia, jadi nomor 1. Jadi Indonesia ini masih dalam level sebagai negara terbesar yang mengkonsumsi produk halal di dunia. Nah, sementara pasar halal dunia itu kan cukup besar. Betul. Nah, kalau kita lihat itu sebetulnya hampir 2,1 triliun US dollar. Ya, itu peluang pasar halal dunia. Dan itu yang sangat menarik itu banyak didominasi oleh negara-negara minoritas muslim. Ya, yang mereka kemudian mampu mengambil peluang pasar halal itu. Jadi
produsen produk halal itu masih di negara-negara yang sebetulnya yang minoritas Muslim ya. Di antaranya Jepang, Korea, Thailand ya. Bahkan sekarang Vietnam. Nah, jadi Brazil. Nah, jadi kalau misalnya ke Saudi Arabia pergi haji atau umroh, nah, yang ditemukan banyak produk dari Thailand. Dari luar malah justru ya. Sayur-sayurannya, dagingnya itu dari Brazil. Ya, yang tidak terfikirkan oleh kita. Indonesia belum masuk ke Saudi Arabia. Ya, banyak faktor saya lihat di sana. Jadi kita masih dianggap sebagai konsumen produk halal terbesar di dunia, belum menjadi produsen halal. Oleh karena itu sudah saya sampaikan. Nah, peluang bisnis halal ini kan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Karena paradigma halal ini bukan lagi spiritual concern. Kalau dulu kan dianggap ini sebagai hak asasi kita sebagai mayoritas Muslim. Ya. Yang tadi 87%. Ini kan hak asasi kita untuk bisa mendapatkan makanan yang halal dan juga baik. Dan juga itu perintah agama, itu sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Karena halal itu sebetulnya di dalam konsep maqasid syariah itu adalah sesuatu yang memberi kemaslahatan, yang sifatnya memelihara. Jadi halal itu sesungguhnya bukan cuma memberikan kenyamanan tetapi juga memberikan kemaslahatan. Ya, memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi secara personal individu kita, tetapi juga masyarakat. Dan itu memberikan keberlanjutan. Jadi sangat related dengan sustainability, keberlanjutan kehidupan masyarakat. Karena kalau konsep maqasid syariah itu halal itu adalah suatu yang memelihara. Apakah memelihara agama? Itu kan yang kita tak pahami spiritual concern tadi. Tapi sesungguhnya juga memelihara akal kita. Jadi kan tentu makannya itu harus sehat ya kan. Betul. Memelihara keturunan kita. Ya, memelihara harta. Karena itu biasanya dalam prakteknya bisnis halal ini akan ditunjang oleh keuangan syariah. Ya. Dan itu sebetulnya kenapa master plan dari ekonomi syariah itu saat ini concern pada sektor real, industri halal. Nah, karena industri halal ini adalah penopang penting di dalam perkembangan pertumbuhan keuangan syariah kita, yang kita harapkan kita bisa jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, itu kan ya. Sekarang masih di Inggris Inggris dan Malaysia yang pegang. Insya Allah nanti Indonesia. Amin. Tentunya tidak hanya sebagai konsumen produk-produk halal saja, jadi produsen produk halal. Baik, ini adalah harapan kita bersama juga tentunya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia juga. Betul, ya Bu ya. Betul. Baik, untuk pemirsa kita masih akan berbincang tentang yang halal-halal lagi, tapi jangan kemana-mana. Podcast Polri Presisi akan segera kembali.